Mungkin satu kali kita terluka oleh teman-teman yang lain dalam komunitas. Kita menganggap, saya datang ke sini kok jadi luka ya. Jangan salah, kita sudah membawa luka. Kita sudah terluka parah. Teman-teman yang dalam komunitas itu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan bagian tertentu dari luka kita. Tuhan memakai mereka. Dan disitulah gak boleh salah belok. Kalau kita terluka dan kita mulai mengundurkan diri, mulai mencari jalan aman, tidak mau terluka lebih dalam, kita diam-diam sedang meninggalkan komunitas. Lama-lama kita menuju ke jalan kemurtatan. Itu belokan yang salah. Belokan yang benar seperti apa? Ketika kita tiba-tiba terluka, lalu kita tahu kenapa saya terluka di komunitas ini. Bukankah di komunitas itu orang-orangnya menyembuhkan luka? Betul-betul. Teman-teman di komunitas adalah orang-orang yang menyembuhkan luka. Tetapi teman-teman di komunitas dipakai Tuhan untuk membuka perban yang sudah bertahun-tahun mengikat luka kita. Perban itu sudah bercampur dengan nanah dan kotoran sehingga begitu keras sekali dan itu harus dibuka. Gak mungkin kita disembuhkan Tuhan tanpa membuka perban. Bahkan tidak mungkin Tuhan juga tidak membuat luka yang baru untuk mengeluarkan nanah yang ada di dalam luka tersebut. Seperti di ruang operasi, ada bagian-bagian tertentu komunitas itu dipakai Tuhan untuk menjadi ruang operasi. Tiap-tiap luka harusnya dioperasi. Dan pengoperasian itu Roh Kudus yang akan berperan besar melalui teman-teman. Dan disitulah kita memberi diri sehingga kita menjadi orang-orang yang dipulihkan, yang disembuhkan. Dan hanya orang yang sembuh bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Yang tidak sembuh sepertinya bisa, tapi satu kali luka itu akan menghancurkan dari dalam. Karena itu teman-teman, saya mengatakan bahwa jalan kemurtatan ini bukan jalan yang tiba-tiba kita langsung belok. Enggak. Namun secara perlahan, ditarik secara perlahan, digeser secara perlahan, lalu hati kita diubah secara perlahan, dan kita mulai kompromi, dan kita mulai menganggap bahwa itu biasa, melakukan itu biasa, berbohong itu biasa, ngomong jorok itu biasa, dan kita mulai menganggap segala sesuatu biasa. Dan yang disebut dengan biasa-biasa itu lama-lama hati kita menyimpang jauh dari Tuhan. Dan itulah sebenarnya jalan yang kita tempuh. Bukanlah jalan kebenaran, tetapi jalan kemurtatan. Inilah ciri orang yang hidup di jalan kemurtatan. Yang pertama, hidup dipimpin oleh keinginan sendiri. Walaupun dia pelayanan, tetapi sebenarnya yang memimpin hidupnya bukan kebenaran firman Tuhan. Bukan dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi hidup dipimpin oleh keinginannya sendiri. Kalau dia mau, dia melakukannya dan hidup seenaknya, tetap liar, tetap mau melakukan kebodohan-kebodohan, melakukan hal-hal yang sembrono, bahkan kebodohan dan kesembronoannya itu merusak masa depannya. Yang kedua adalah hidup yang tidak tunduk kepada firman Tuhan. Banyak orang menganggap bahwa saya tahu kebenaran itu berarti hati kita menyukai firman Tuhan. Ya betul, ada yang tahu kebenaran dimulai dengan kita mengetahui kebenaran dan kita menyukai kebenaran. Tetapi ada bagian yang tertentu, bagian yang lebih tinggi, ada kebenaran yang bertabrakan dengan kehendak kita dan ternyata kita nggak tunduk dengan kebenaran itu. Kita memilih kehendak kita sendiri, kita memilih pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh, pura-pura nggak ngerti. Dan itu sebenarnya kita tuh nggak tunduk kepada kebenaran, nggak tunduk kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah hidup menjauh dari Tuhan sedikit demi sedikit.
Yang serba sedikit itu bahaya. Pergeseran sedikit itu merusak yang besar. Si sedikit itu bukan masalah sepele. Si sedikit itu adalah seperti celah kecil